Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan di bawah keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah orang ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yesus berkata, firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap kan? Nah, hati percaya, engkau dibenarkan, mulut mengaku, engkau diselamatkan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10 dan melalui Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di malam hari ini, rilekskan hati kita untuk mendengar dan menerima berkat firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya yakini dan saya percaya itu. Dan itu sebabnya tidak putus-putusnya saya untuk menyampaikan firman Allah, untuk mendatangi sekedar bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup dalam keselamatan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Roma 3 ayat 23, 24 dan 25. Demikian bunyi firman Allah. Dan oleh karena 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dimuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Tema kita adalah keselamatan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan tidak datang dari siapapun, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Semua manusia yang pernah hidup berdosa, siapapun selain Yesus, maukah itu nabi, maukah itu rasul, maupun raja-raja, imam-imam, dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang berdosa yang perlu diselamatkan. Itu sebabnya melihat manusia perlu keselamatan, Dia mengutus anaknya yang tunggal itu, firman itu, turun ke dalam dunia yang menjelma, berinkarnasi untuk menjadi manusia dan Allah. Ini sulit dipahami oleh sebagian orang, tapi bagi orang-orang percaya itu tidak sulit. Karena apa? Pikiran mereka telah dibuka oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa jadi apa saja, tapi kalau manusia jadi Tuhan, itu yang berbahaya. Kalau Tuhan mau jadi manusia, mau jadi semut, mau jadi apapun Dia mau, bisa, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dalam misinya kepada manusia, karena manusia yang perlu diselamatkan, Dia tidak datang sebagai pohon, Dia tidak datang sebagai binatang, tetapi Dia datang sebagai rupa manusia, dalam rupa manusia. Supaya apa? Dia bisa berkomunikasi dengan manusia, sama seperti manusia yang mengatakan kepada rombongan semut, awas, banjir, kamu minggir. Enggak akan dia tahu, karena enggak tahu bahasanya. Semut itu akan terus jalan dan pada akhirnya mati. Nah, manusia itu begitu. Kalau Tuhan sudah berseru-seru, manusia sudah mengatakan melalui nabi-nabinya, diam aja. Dan pada akhirnya Dia turun, meninggalkan seluruh kemuliaan dan tahtanya. Supaya apa? Betul-betul keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus.
Dan karena firman Allah sudah berkata, semua orang telah berbuat dosa. Sebagaimana yang kita baca tadi. Manusia di muka bumi ini tidak ada yang benar. Pembohong semua. Coba siapa yang tidak pernah berbohong? Termasuk saya. Tapi di masa kebodohan. Ya. Ini kadang-kala sudah ubanan pun masih mau berbohong. Karena berbohong itu enak. Tapi merugikan iman. Menghancurkan iman. Ya, berbohong itu jangan pikir ringan, tapi menghancurkan imanmu. Menghancurkan persekutuanmu dengan Tuhan. Menghancurkan kasihmu dengan Tuhan. Jangan anggap remeh berbohong itu. Bukan hanya orang, mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan yang maha tahu itu. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Atau Tuhan akan membalaskan setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan tingkah langkahnya. Manusia sudah berdosa. Manusia melawan Allah. Manusia menyeleweng. Manusia korup. Mulut penuh sumpah serapah. Penuh tipu muslihat seperti setan dan iblis itu. Dan kita harus meninggalkan itu. Keselamatan datang dari Yesus karena upah dosa ialah maut. Jadi kalau upah dosa itu maut, ya hanya kematian yang bisa kita peroleh. Wajib kita datang ke situ kalau kita belum percaya kepada Yesus. Tidak bisa tidak. Dan ketika orang masuk neraka nggak mungkin bisa keluar karena terlalu besar jurang pemisah itu. Nggak akan mungkin bisa didaki. Nggak akan mungkin bisa ada sayap manusia. Lalu kemudian karena keselamatan datang dari Yesus, maka Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 8. Saya bacakan dulu Roma 5 ayat 8 supaya jelas. Dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Jadi jangan pikir kita itu diselamatkan ketika kita masih benar, hidup dalam kebenaran. Tidak, tidak. Sesuci-sucinya kita, setidak jahat-jahatnya kita, tidak dalam keadaan benar kita ketika dipanggil oleh Tuhan. Dan itu sebabnya kita bersyukur. Karena apa? Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dia datang meninggalkan kemuliaan-Nya hanya untuk memperhatikan saya dan saudara. Responi panggilan Tuhan itu. Responi kasih Tuhan itu. Responi kebaikan Tuhan itu agar engkau mendapatkan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan biarkan Allah yang sudah memberikan kasih-Nya melalui Yesus Kristus engkau abaikan. Tapi responi, karena keselamatan hanya datang dari Yesus, tidak datang dari siapapun. Dan keselamatan datang dari Yesus saja. Dan itu sebabnya saya mau katakan, biarlah kasih Tuhan senantiasa menolong kita. Dan terakhir, Roma 10 ayat 8 dan 11. Saya coba bacakan kepada kita. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Allah. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Mantap. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Artinya Allah menjadi pembela. Tapi dari pihak kita untuk meresponi keselamatan yang datang dari Tuhan, itu kita harus percaya kepada Yesus. Harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, karena ada banyak orang kan tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, ada saja orang bilang, wah itu kan karangan Paulus.
Tapi saya mau katakan, ketika kita mau menerima Yesus, itu dalam hati kita, kita diampuni dosa kita. Responilah. Kasih Tuhan senantiasa mau datang kepadamu saat keadaan apapun engkau. Dan ketika engkau meresponi, keselamatan itu akan tinggal selamanya bagi engkau. Tapi tetaplah hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan tetap taat, karena itulah kunci menerima segala kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, dan tetap menjaga kita tetap tinggal dalam keselamatan surgawi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat mendengarkan firman Allah, dan kami yakin berkat keselamatan hanya datang dari Tuhan, dan kami mau responi itu di dalam nama Yesus, dan kami mau hidup mempercayai Engkau dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka Tuhan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dan arahkan tanganmu kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki dalam nama Yesus berita keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, dan oleh jamahan mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menjawab doa, Tuhan kami adalah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kalau engkau dalam keadaan apapun situasi kondisimu, mari engkau Allah yang besar itu, yang ingat Tuhan mampu datang kepada engkau dalam persoalan apapun. Kalau engkau orangnya angkat kedua belah tangan, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat berkata, kami dapat keluar dari segala persoalan ini karena tangan Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa itu menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan terpujilah Engkau. Kami syukuri nikmat anugerah-Mu karena kebaikan-Mu untuk menolong setiap kami Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah, perkatakan firman Allah, sehingga gairah dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan senantiasa memenuhi hati dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.